Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Wandi, angkatan 19 kelompok 4, nomor daftar di 40 dari Kabupaten Nusa Tenggara Utara, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman dan penerapan sistem merit. Apakah kalian tahu apa itu sistem merit? Sistem merit dilatar belakangi beberapa faktor. Yang pertama, perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. Yang kedua, tingkat disiplin, etos kerja dan budaya kerja pegawai masih rendah. Yang ketiga, praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Yang keempat, struktur pegawaian yaitu kuantitas, kualitas, dan distribusi tidak ideal. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan SDM yang efisien, efektif, adil, terbuka dan transparan, serta bebas dari kepentingan tertentu. Sistem itu disebut sistem merit. Sistem merit adalah sebuah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi. Sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM atau pegawai untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri atau pengembangan diri. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung tujuan dan sasaran organisasi sesuai kebutuhan. Pegawai yang terseleksi untuk menjadi ASN harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan jabatan. Pegawai ditempatkan sesuai perencanaan, tidak berdasarkan referensi individu atau suatu kelompok. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Yang pertama, pangkat dan jabatan diberikan berdasarkan kompetensi jabatan. Pengembangan karir diberikan berdasarkan kualifikasi dan kebutuhan instansi. Mutasi pegawai dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja diberikan sesuai kinerja sesungguhnya seorang pegawai. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintah. Kedua, Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pembinaan pegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Penerapan sistem merit yang ada di pemerintah setempat, khususnya di instansi kerja yang saya rasakan. Pada tahap perencanaan, SDN Padang Basar Hulu mengusulkan jumlah kebutuhan guru pada instansi yang terkait. Pada
Pada saat seleksi dilakukan dengan cara terbuka dan hasil yang transparan. Menerima CPNS tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan latar belakang seseorang. Kemudian ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan tupoksinya masing-masing pada saat seleksi. Pada tahap monitoring, penilaian dan pengembangan diri, pada tahap ini saya mengembangkan diri dengan mengikuti kegiatan kerja guru atau KKG dan mengikuti pelatihan atau seminar melalui aplikasi yang ada. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang pemahaman dan penerapan sistem merit yang ada di pemerintahan, khususnya di instansi kerja saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.